Yeah. Yeah. Persiapan Hari Konsumen Cerdas Nasional 20 April 2025 di pelataran gedung parkir Sarinah ya. Salam kebajikan. Dan buat semua teman-teman yang sudah hadir menempati di Anjungan Sarinah, kami ingin mengucapkan selamat datang di acara Aksi Konsumen Cerdas Indonesia dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional Harkonas tahun 2025. Acara ini merupakan persembahan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Mungkin sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, nah tadi kita kan sempet ya, kapan sih kira-kira nih pemerintah nih mencanangkan dari acara Harkonas ini sendiri. Nah, jadi Raisa dan semua teman-teman yang sudah hadir di acara ini, jadi sejak tahun 2012 pemerintah telah mencanangkan Hari Konsumen Nasional setiap tanggal 20 April. Kami juga ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan beserta para eselon 1 dan 2. Silakan Bapak menduduki tempat yang telah disediakan. Hari Konsumen Nasional pagi ini di Sarinah, ya kita bersama-sama memperingati Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada hari ini. Betul sekali Bapak, di tahun 2025 ini kita peringati yang ke-13 untuk Hari Konsumen Nasional ini. Bapak, saya izin memberikan pertanyaan ya Pak terkait hari ini. Kita ngomongin Hari Konsumen Nasional Pak, sebenarnya kenapa sih kita harus peduli dengan hari ini? Jadi sebenarnya peringatan Hari Konsumen Nasional yaitu kan setiap tahun ini tidak sekedar kita memperingati, tetapi ini adalah momentum ya yang bagus buat kita semua sebagai konsumen. Saya dan teman-teman semua ini kan konsumen. Jadi konsumen itu harus tahu hak dan kewajibannya. Jadi ini hanya untuk mengingatkan kembali ya. Kadang-kadang kan kita itu tidak aware, tidak peduli dengan hak kita seperti apa ya. Jadi barang tapi tidak tahu hak dan kewajiban kita apa. Betul sekali Pak, berarti untuk mengingatkan kita sebagai konsumen ya Pak. Nah kalau untuk tema Harkonas tahun ini Pak, apa kalau boleh tahu? Ya temanya perlindungan konsumen menuju Indonesia Emas. Jadi kita ini kan cita-cita kita, negara kita adalah menjadi negara maju tahun 2045. Jadi semua sektor ekonomi, ekosistem ekonomi kita harus bergerak dengan bagus, termasuk konsumen. Kenapa? Konsumen ini sebenarnya jadi ada 3 komponen ya, konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Jadi kalau konsumennya maju, konsumennya cerdas, pelaku usaha juga maju. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu bisa mendrive produk ya. Produk itu trennya itu akan kemana itu yang mengarahkan konsumen ya. Jadi dengan demikian ketika konsumen cerdas, produk kita berkualitas ya, kemudian hak kita sebagai konsumen terjamin. Jadi sebenarnya dengan sendirinya 3 ekosistem ini akan berjalan dengan baik gitu ya. Itu salah satu cara bagaimana kalau itu sudah berjalan, maka ketika kita ingin menuju Indonesia Emas itu mudah tercapai.
Baik, luar biasa. Aku sangat luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangannya Bu. Wow. Senang banget. Tapi aku pengen bertanya juga loh Reza sama Pak Medak. Pak Medak, kalau kita ngomongin seputar dari konsumen, karakter dari konsumen muda saat ini, kalau menurut kacamata Pak Mendak, itu mereka tuh gimana sih Pak Mendak? Lebih kritis kah atau lebih sebenarnya nggak peduli? Sebenarnya lebih kritis ya, apalagi teman-teman ya generasi sekarang ini kan banyak mengakses media, mengakses digital. Jadi informasi itu lebih mudah ya, sehingga mereka sebenarnya lebih aware daripada generasi sebelumnya. Maka kita indeks keberdayaan konsumen kita juga naik ya. Sekarang yang dulu mampu, sekarang kritis. Artinya memang teman-teman para konsumen ini sudah aktif ya, sudah aktif membela haknya melalui media yang informatif sekarang ini. Nah, oke. Dan kalau dari pemerintah sendiri untuk gimana nih upaya pemerintah untuk mendorong konsumen menjadi lebih aware ataupun lebih peduli gitu Pak Mendak? Ya, jadi kita terus melakukan edukasi bersama-sama dengan universitas ya, dengan lembaga terkait lainnya ya, bagaimana teman-teman semua para konsumen ini menjadi kritis terhadap hak-haknya, tapi tidak hanya dengan konsumen ya, tetapi kita juga dengan pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha kemudian memanfaatkan ketika konsumen tidak kritis. Jadi kita bareng-bareng dengan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah itu harus berjalan bersama-sama. Gitu. Setuju sekali Pak. Nah, ngomongin produk lokal Pak, apa produk lokal favorit Bapak yang menurut Bapak anak muda harus tahu dan harus coba? Seru. Ya, kalau saya sebenarnya generasi muda sekarang ini sudah banyak memakai produk-produk seperti fashion lokal, sudah banyak ya. Saya juga pakai misalnya jam. Ini saya nggak pakai hari ini loh. Ini tiap hari saya pakai ya. Jadi bukan karena harganya susah pakai ya. Lokal nih Pak ya? Jadi tiap hari saya pakai. Jangan sebutin mereknya ya. Oke. Tapi lokal ya ini. Kaosnya merek Kemendak. Harus. Merek lokal ya. Lokal. Sepatunya juga lokal. Jadi saya tiap hari pakai sebenarnya. Cuman kebetulan hari ini pas harganya saya sampaikan ke teman-teman, mari kita menggunakan produk lokal ya, karena siapa lagi kalau bukan kita. Nah, produk lokal kita ini sudah bagus, kualitasnya bagus. Kalau kita mencintai produk dalam negeri, kalau kita mencintai produk lokal, sebenarnya ini salah satu cara supaya kita bisa menyetop ya, menghindari produk-produk impor yang sekarang sering kita keluhkan, karena produk impor yang banyak, industri kecil ya, UMKM juga kalah bersaing. Nah, salah satu cara selain UMKM tadi meningkatkan kualitasnya ya, jadi jangan sampai juga produk-produk UMKM nggak berkualitas, produk UMKM berkualitas, kemudian kita sebagai konsumen Indonesia juga bangga dan beli ya, tidak hanya bangga tapi beli produk-produk Indonesia gitu. Oke, kita support ya. Kalau Pak Mendak aja sudah menggunakan produk-produk lokal, kita juga harus ajari anak-anak kita dari sejak dini untuk mencintai produk-produk lokal Indonesia. Di Sarinah Bu, di Sarinah produk lokal semua Bu ya. Nah, jadi teman-teman nanti habis ini ke Sarinah. Iya Pak. Di Sarinah ini mau yang produk yang premium, mau yang medium, semua ada. Jadi ini sebenarnya Sarinah ini etalase produk Indonesia Bu ya. Banyak juga turis asing datang sini kalau mau mencari produk-produk Indonesia. Oke. Bapak, pernah gak sih Bapak, kalau kita lihat kan secara kualitas Indonesia itu sudah mulai memumpuni di industri kreatifnya Pak ya. Pernah gak Bapak menemukan produk yang menurut Bapak tuh keren banget, at least pemerintah jadinya ingin membantu untuk mempromosikannya. Pernah gak Bapak menemukan produk yang keren banget buatan asli Indonesia? Tidak hanya pernah ya, tapi sering. Jadi banyak produk kita itu tidak hanya dipromosikan dalam negeri. Kita sekarang mempromosikan untuk ekspor ya. Kita bersama Dijen Pengembangan Ekspor Nasional itu membuat kegiatan namanya business matching. Jadi setiap bulan kita itu kan punya perwakilan perdagangan luar negeri. Ada atasan perdagangan, ada misi di 33 negara. Jadi setiap bulan itu business matching. Business matching itu mempertemukan UMKM kita dengan buyer.
Nah sekarang Januari sampai Desember aja transaksinya sudah 13,8 juta US. Itu untuk UMKM loh ya. Kalau untuk UMKM saya pikir udah bagus kan. Ya. Jadi itu kenapa? Karena kita lihat yang Mas tanyakan tadi, produk UMKM bagus. Jadi memang bagus ya. Sehingga ternyata setelah kita amati, dia bisa masuk ke pasar internasional. Ya. Wow, berarti Biasa ya. tadi kalau Pak Mendak bilang bukan pernah, tapi memang sering melihat produk-produk lokal itu nggak kalah dengan produk-produk asing ataupun luar negeri ataupun impor. Tepuk tangan dong buat para wirausaha entrepreneur sejati Indonesia, terus berkarya ya untuk menciptakan satu bentuk itu kan tanpa disadari nanti membuka SDM itu sendiri Betul ya. sekali Ale. Nah, Tapi Pak. sebentar, berdua ini pakai produk dalam negeri. Lokal Pak, lokal Pak. Ini saya cuma hanya bootleg tapi ini asli, ini produk Jakarta Utara Priuk Pak. Iya benar. Oh lokal. Luar biasa. Semua ini lokal, semua lokal. Ya jangan nanya-nanya nanti. Iya Pak, lokal. Saya nggak mau kalah sama Pak Mendak, saya lokal juga Pak. Lokal pride. Alright. Pak Mendak, kalau Bapak bisa kasih satu pesan nih untuk generasi muda kita sebagai konsumen masa depan, kira-kira pesannya seperti apa Pak? Baik ya, jadi konsumen kita pertama kita harus tahu hak dan kewajiban kita seperti apa. Itu tujuannya adalah bagaimana membuat kita, bangsa kita, produk kita itu lebih maju, ya lebih berkualitas. Itu sebenarnya juga dari teman-teman semua. Yang kedua, mari kita gunakan produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri. Karena siapa lagi kalau bukan kita semua. Produk kita sudah bagus ya, sudah bagus, keren semua. Jadi teman-teman jangan ada kata malu. Kalau dulu kan suka ada yang malu. Tetapi sekarang harus malu kalau tidak pakai produk dalam negeri. Ya. Diubah ya Pak. Mindsetnya local pride. Baik Bapak, sekian pertanyaan dari kita nih Pak. Terima kasih banyak ya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya Pak. Maka dari itu Bapak kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Namun mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan? Ya baik, ya, terima kasih Mbak Mas, terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua konsumen. Selamat menikmati acara yang ada di Sarina hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu menggunakan produk dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya momentum juga buat produsen, karena kalau kita ngomongin konsumen itu kita ngomongin tiga hal. Yang pertama adalah pelaku usaha sebagai produsen, kemudian konsumen sebagai pengguna produk, kemudian pemerintah yang membuat regulasinya. Jadi antara produsen dan konsumen ini sebenarnya bersama-sama bagaimana kalau produsen itu meningkatkan kualitas barangnya, bisa memenuhi hak-hak konsumen, kemudian juga konsumen berhak mendapatkan hak dan kewajibannya selaku konsumen. Jadi kalau ketiganya berjalan dengan baik, maka ketika tidak ada komplain dari konsumen itu berarti memang sudah bagus di situ ya. Karena harapan kita itu ke depan standar produk, kemudian pelayanan, kualitas itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalau itu sudah terpenuhi berarti konsumen kita ini sudah terjamin hak dan kewajibannya. Nah, caranya gimana? Caranya kita berkolaborasi bersama-sama tiga instrumen tadi untuk mewujudkan Indonesia Emas. Maka temanya adalah perlindungan konsumen menuju Indonesia Emas. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya jadi kita setiap tahun ya, setiap hari ya kita melakukan edukasi terhadap konsumen, bahkan dari SD, SMA ya, lewat pendidikan, lewat anak-anak kita itu biar dari awal itu sudah peduli, sudah aware terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen ya. Demikian juga kepada pelaku usaha kan ada ketentuan produknya misalnya harus memenuhi standar dan sebagainya. Itu kan salah satu bagaimana produsen juga bisa memenuhi kewajibannya dan hak-hak yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan aturan atau sesuai dengan ketentuan yang ada. Gitu ya.
Sekarang kan banyak makanan-makanan yang lalu Ya, jadi makanan, kosmetik atau apapun yang itu kan ada ketentuannya, ada izin edar dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita melindungi konsumen kita. Makanan, kosmetik, semua yang beredar pasti ada izin sesuai standar. Kalau tidak ada izinnya berarti dia menyalahi aturan, itu berarti produksinya yang salah. Ya, sehingga kita para produsen harus mengikuti aturan itu untuk menjamin bahwa hak dari konsumen itu terpenuhi. Ya. Oh, belum, kemarin kan sudah ada kan dari Pak Menko ya, terus kemarin. Ya Pak, kemarin kan itu ada tambahan informasinya ya Pak. Dari salah satu negosiasi kemarin Pak Erlangga bilang itu apa aja sih Pak kalau bisa? Nah, jadi gini kan kemarin pertemuan dulu, habis itu kan nanti pasti akan ada negosiasi yang lebih detail. Jadi kita tunggu aja kan kemarin kalau belum sampaikan 2 bulan harus selesai. Jadi kita tunggu aja kan kita belum tahu apa namanya negosiasinya kan belum jalan. Tapi ada pembahasan soal komoditas apa aja Pak yang ditambah impor? Ya masih. Jadi kalau dari kita masih sudah mempersiapkan. Negosiasi dulu ya sudah kami persiapkan semua termasuk strateginya seperti apa. Tapi nanti kan ketemu pun negosiasi kita dengan Amerika. Nah itu baru dibahas lebih detail. Tapi yang namanya negosiasi. Berarti ini bakal yang negosiasi dari tangan nggak sih Pak? Enggak, sama sekali enggak ada. Sama. Produknya bukan sama sekali. Belum. Ya masih di PR kan ya. Tim kami juga ikut. Ya, ada laporan tuh. Yang oke ya itu nanti coba ya. Ya tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga ingin haki segala macam itu kan memang harus ditegakkan. Masalah itu nanti kita cek dulu. Tapi pada prinsipnya ya, dengan Amerika atau dengan manapun yang negara manapun ya seperti itu harus ditegakkan. Untuk pengawasan dari Kemendagri sendiri gimana Pak untuk barang perdagangan ini? Karena ada laporan dari BSD. Ya kalau udah terbukti Pak. Kalau dari Kemendak bakal ada tindakan. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler itu terus dilakukan ya pengawasan barang-barang kan kemarin 2 hari yang lalu ya kan kita juga ada penyitaan barang-barang itu kan jadi terus kita berjalan ya gitu ya terima kasih ya. Yuk.